Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan kita kali ini tentang sinyal pengukuran pada CNC. Sinyal yang digunakan dalam pengukuran CNC ada dua jenis, ada yang analog, ada yang digital. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan sinyal pengukuran digital? Nah, yang kita bahas selama ini adalah contoh-contoh yang kita berikan adalah yang digital. Sedangkan yang analog nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini seperti ini adalah cara pengukuran digital. Digital itu bagaimana? Digital itu seperti orang naik tangga. Jadi tangga ke-0, tangga ke-1, tangga ke-2, tangga ke-3, tangga ke-4, dan seterusnya. Jadi ibaratnya orang naik tangga ditanya, kamu sudah tangga berapa? Maka jawabannya jelas, tangga ke-3 misalkan. Tidak ada ceritanya tangga 1,5, nggak ada. Karena adanya cuma tangga 1, tangga 2. Kalau belum sampai ke-3 ya masih dianggap tangga 2. Seperti ini, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Nah, kalau seandainya di tengah-tengah, nah kalau belum sampai ke gelap ya masih dianggap terang. Seperti itu. Jadi pas, harga pas. Itulah sinyal digital. Nggak ada ke 1,5, ke 2,5, nggak ada. Sedangkan analog itu seperti kita naik gunung. Kalau ini kita naik tangga, maka analog itu seperti kita naik gunung, seperti ini. Jadi ini tidak jelas, ini sudah berapa, nggak pas. Mungkin bisa kamu ketinggian berapa? Ketinggian ke 1000 misalkan. Enggak 1000 tambah 1/500 mungkin. Nah, atau mungkin tambah 1/1.000.000, mungkin saja. Karena di sini tidak ada tangganya, lurus seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau digital, kita biasa menggunakan lampu seperti ini, raster seperti yang kita contohkan sebelumnya, seperti ini. Nah, ini adalah digital. Sedangkan kalau analog, untuk memahaminya kita bisa melihat seperti potensiometer. Kita kalau lihat di radio, di amplifier atau di tape recorder, itu ada alat untuk membesarkan volume, besar, kecil. Nah, itu namanya adalah potensio. Kalau kita bongkar seperti ini bentuknya, ada yang seperti ini digeser-geser. Kalau kita bongkar ini dalamnya seperti ini. Di sini ada batang karbon yang dibentuk seperti ini. Ini ada yang tengah ini nanti dihubungkan dengan sini. Jadi kalau dari sini ini kalau diputar ke sana maka semakin jauh. Kalau semakin jauh berarti hambatan antara sini dengan sini semakin besar. Seperti ini juga. Ini kalau digeser ke sana maka hambatannya semakin besar. Kalau ke sini semakin kecil. Lambangnya seperti ini. Lebih lanjut mengenai potensio bisa dilihat di video tentang elektronika dasar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya bukan cuma potensio saja yang punya hambatan. Prinsipnya seperti ini. Misalkan ada kawat panjang gitu saja. Kawat panjang, kalau kita sentuh di sini, kita ukur antara sini dengan sini, maka akan ada R atau hambatan. Semakin ke sana, maka hambatannya akan semakin besar. Semakin ke sana lagi, semakin besar lagi. Maka besarnya hambatan ini adalah sama dengan besarnya jarak. Maka kalau digrafikan seperti ini, kalau jaraknya meningkat, maka hambatannya meningkat. Nah, dengan demikian, dengan mengukur hambatannya di sini, maka kita akan mengetahui jarak. Inilah cara pengukuran analog. Jadi ini kita geser ke sana, seret. Berarti X-nya bertambah, maka R-nya juga bertambah. Kalau ke sana, R-nya berkurang, berarti X-nya juga berkurang. Dengan mengetahui R, dengan mengukur hambatan saja, dengan ohmmeter saja kita bisa melihat jarak ini. Inilah alat pengukuran analog. Oke.
Nanti kita akan lanjutkan lagi lebih jelas lagi dalam sistem kontrol. Oke, kita akan lanjutkan yaitu cara kerja piranti pengukuran. Ada berbagai macam alat ukur yang biasa digunakan. Di antaranya ada yang menggunakan sistem optik atau cahaya atau kaca, memakai sinar. Ini metode pengukuran dengan cahaya. Ini adalah disebut optik. Ada yang memakai magnetik, pakai medan magnet. Ada yang pakai induksi listrik di sini. Dan di sini dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya lagi. Oke, kita bahas satu persatu sebagai contoh supaya kita punya gambaran. Contohnya adalah optik. Sebenarnya yang kita bahas selama ini yang digital kemarin itu adalah optik karena memakai sinar. Lebih dalam lagi, optik tidak langsung saja, tapi ada namanya raster pembantu. Di sini dipasang raster pembantu, di sini raster ukur, gelap terang, gelap terang, gelap terang. Ini adalah berhenti. Yang ini raster pembantu ini jalan. Jarak antara gelap dan terang, ini misalkan sini dengan sini, antara gelap dengan gelap ini alfa, maka antara putih dengan putih ini pun juga alfa sama. Nah, di sini harus sama, raster pembantunya juga alfa. Di sini adalah raster A, di sini raster B, ada dua. Nah, jarak antara putih dengan putih ini sebenarnya adalah alfa tapi ditambah dengan seperempatnya. Jadi N kali alfa plus alfa per 4. Maksudnya apa? Di sini itu ada beda seperempat. Jadi tidak sama alfa, 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 bukan. Tapi alfa, 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 alfa plus seperempat alfa gitu. Gunanya untuk apa? Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat dalam kenyataannya, penggaris ukur di sini, raster penggaris ya, atau penggaris ukur di sini untuk sistem inkremental. Ini memang kalau lampunya kita gerakkan, sensornya di sini, fototransistor kita gerakkan, maka akan gelap terang, gelap terang. Dengan menghitung berapa kali gelap terang, kita akan tahu jaraknya. Tapi arahnya bagaimana? Nah, kita kan tidak tahu. Ini maju atau mundur, tidak tahu. Nah, ini akan kacau kalau seharusnya ditambah malah dikurangi. Maka dipasanglah alat-alat seperti ini. Ini lampunya, ini raster penggarisnya ya, tanda-tandanya. Kemudian di sini ada raster pembantunya. Di sini ada A, sini ada B. Kemudian cahaya yang nembus ini diterima oleh fototransistor di sini. Fototransistor A, fototransistor B. Yang di bawah ini bisa dihilangkan, bisa dipakai, nggak apa-apa. Oke, cara kerjanya bagaimana? Kita lihat animasi berikutnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah raster A, ini raster B. Kalau raster pembantu ini kita gerakkan, kita lihat cahaya yang tembus ke kita. Nah, kalau geraknya ke kiri, maka nyalanya A lebih cepat daripada B. Tapi kalau ke kanan, B lebih duluan dari A. Coba perhatikan. B lebih duluan dari A. Di sini A lebih duluan dari B. Nah, kalau ini cahaya dari ini diterima oleh fototransistor atau fotodiode, maka gelombang listrik yang dihasilkan oleh fotodiode seperti ini. Yang di A, kalau ke sana, maka yang di A ini ketinggalan seperempat gelombang. Kalau ke kanan, yang A ketinggalan seperempat gelombang. Kalau ke kiri, yang A mendahului seperempat gelombang. Ini di sini, ini di sini. Kita lihat di sini, ini sudah nyala, ini baru nyala di sini.
Dan dengan ini B lebih dulu nyala, baru A nyala. Nah, dengan melihat siapa yang lebih dulu, maka akan diketahui arah pergerakan dari raster pembantu ini. Dengan demikian tidak akan keliru sistem inkremental. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah mendapatkan gelombang listrik seperti ini. Gimana ini supaya bisa menjadi sinyal arah dan jarak? Maka kita sedikit membahas tentang digital. Gelombang yang bentuknya sinus seperti ini dimasukkan kepada satu gerbang Schmitt trigger namanya, yang punya lambang seperti ini. Maka keluarannya akan jadi kotak. Jadi sifat Schmitt trigger ini, kalau di atas taraf tertentu lebih dari 0, maka dianggap 1. Kalau kurang dari 0, dianggap 0. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0. Jadi di sini, ini yang tadinya seperti ini, gelombang. Akhirnya kalau dimasukkan Schmitt trigger, maka akan jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita kenal lagi ada gerbang namanya XOR, Exclusive OR. Lebih lanjut tentang gerbang-gerbang ini bisa dilihat di video mekatronika. Di sana tentang digital, tentang logika, banyak kita lihat gerbang-gerbang logika. Sifat gerbang XOR ini, dia punya 2 masukan, 1 keluaran. Nah, kalau masukannya 0, 0, maka keluarannya akan 0. Kalau 0, 1, keluarannya 1. 1, 0, keluarannya 1. 1, 1, keluarannya 0. Ini tidak perlu dipahami begitu dalam, karena kita nanti akan bahas di mekatronika juga. Lebih lanjut di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada lagi namanya RS flip-flop. Set reset flip-flop. Nah, dia kalau punya S ini dinolkan, maka Q akan 1. Kalau R yang dinolkan, ini akan 0. Jadi ini di set, ini 1. Di reset, ini 0. Kalau 1-1 dipertahankan. Ya sudah, terima saja seperti ini. Nanti kita akan bahas lagi di digital. Oke. Di teknik digit. Nah, kalau kedua alat tadi kita sambungkan seperti ini, kita masukkan Schmitt trigger, B juga kita masukkan Schmitt trigger, kemudian kita masukkan gelombang A di gerbang XOR, maka keluarannya A XOR B. Kita lihat gelombangnya tadinya seperti ini, dimasukkan Schmitt trigger jadi seperti ini. Di bawah 0 dianggap 0, di atas 0 dianggap 1. Kita lihat ini, gelombang ini dengan di sini. Ini adalah keluaran dari sinyal A. Sinyal B seperti ini, jadi seperti ini. Sini. Oke. Inilah kalau masuk Schmitt trigger. Sekarang A XOR B, kita lihat 0, 1, akhirnya 1. 0, 0, akhirnya 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Akhirnya jadi seperti ini. Sedangkan kalau kita masukkan ke RS flip-flop, akhirnya di sini A sama B, 0, 1, di sini di set, akhirnya seperti ini. Kalau sini di reset, akhirnya 0. Jadi dengan melihat seperti ini, kita akan memperoleh keluaran di A XOR B, ini adalah sinyal jarak. Ini bisa dihitung berapa. Sedangkan ini adalah sinyal arah. Yang keluaran sini sinyal arah. Kalau 1 berarti maju, kalau 0 berarti mundur. Nah, mungkin lebih paham lagi kalau kita mempelajari digital. Itulah sensor optik. Oke. Kita akan lanjutkan dalam video yang akan datang tentang gimana cara induktif. Oke, ini secara optik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang akan datang.